Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita memasuki minggu yang keempat dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020, di mana pada bulan Kitab Suci Nasional tahun ini kita lebih banyak diundang untuk bersama dengan keluarga, lebih mendekatkan diri kepada Sabda Tuhan melalui Kitab Suci, melalui bacaan-bacaan di dalam Kitab Suci, sehingga kita boleh semakin mengenal apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada minggu yang keempat atau minggu yang terakhir dalam bulan Kitab Suci Nasional ini, inspirasi Sabda Tuhan kita dengarkan dari Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32, di mana melalui bacaan tersebut kita semua hendak diajak untuk menyatukan pikiran, sikap, dan perkataan kita bagaimana menanggapi ajakan Tuhan atau perintah Tuhan untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita melalui perumpamaan dua orang anak yang diutus bapaknya untuk pergi bekerja di kebun anggur. Yang satu mengatakan iya tetapi tidak berangkat, yang satu mengatakan tidak tetapi berangkat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, menarik untuk kita perhatikan, kita simak bersama bagaimana perumpamaan ini juga ditujukan kepada kita. Apakah kita termasuk sebagai anak yang pertama atau anak yang kedua, atau mungkin kita pilihan yang ketiga, yaitu mengatakan ya dan segera berangkat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang bisa kita lakukan pada saat ini, pada situasi saat ini, untuk menanggapi ajakan Sabda Tuhan bahwa kita diajak untuk bekerja di kebun anggurnya? Untuk itu kita perlu memahami konteksnya, memahami situasinya. Kalau saat ini, situasi yang ada di sekitar kita, yang dialami oleh semua orang di muka bumi ini, kita berada dalam pandemi corona. Dan latar belakang bulan Kitab Suci Nasional juga ada hal itu. Bagaimana peristiwa yang mendunia ini, virus yang mendunia ini, dapat kita pahami, dapat kita renungkan, tidak kita biarkan begitu saja berlalu, tetapi bagaimana semuanya ini juga semakin memperteguh iman kita, menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang semakin mengenal kehendak Tuhan melalui aneka macam peristiwa kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perutusan yang diberikan Yesus kepada kita melalui bacaan yang kita dengarkan sebagai inspirasi pada minggu ini sungguh-sungguh mengingatkan kita, jati diri kita, untuk ikut ambil bagian dalam situasi saat ini. Kita dipanggil menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam situasi pandemi sekarang ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang bisa kita lakukan dalam situasi pandemi saat ini? Refleksi biblis pada minggu yang keempat ini mengajak kita merenungkan dua hal. Yang pertama, bagaimana kita dapat meneladani Yesus yang mengasihi sesama yang menderita. Lalu yang kedua, kita diingatkan untuk pergi dan ikut ambil bagian dalam penyembuhan orang-orang yang sakit. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kita diajak untuk melihat teladan Yesus yang mengasihi sesama yang menderita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, misi Allah dalam hidup manusia itu membawa rahmat keselamatan. Misi utama Allah adalah menjadikan manusia sebagai pribadi yang mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan, mengalami rahmat dan berkat bersama dengan Allah sendiri. Untuk siapa saja. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat merintangi manusia untuk merasakan rahmat sukacita, kegembiraan, dan berkat Tuhan itu perlu untuk diatasi. Nah, salah satu halangan atau tantangan yang dapat merintangi
manusia mengalami sukacita, kebahagiaan, rahmat dan berkat dalam hidupnya adalah penyakit. Apalagi kalau penyakit itu sesuatu yang membuat kita tidak berdaya, dihadapkan pada kematian. Ketika mengalami semuanya itu, tentu sukacita kita menjadi berkurang. Kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, memprihatinkan. Mungkin kita juga mengalami tekanan dalam menghadapi hal-hal semacam itu. Justru dengan inilah Yesus ingin menunjukkan rahmat belas kasih-Nya, bagaimana kehadirannya sungguh nyata untuk membawa manusia dapat mengatasi semuanya itu. Maka kita mendengarkan dalam teks-teks kitab suci bagaimana Yesus datang untuk menyembuhkan mata orang yang buta, menyembuhkan orang yang tuli, menyembuhkan orang yang kusta, bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, dan bagaimana Yesus juga memberitakan rahmat kegembiraan bagi mereka yang miskin papa, dengan mengatakan, "Datanglah padaku, hai kalian yang letih lesu dan berbeban berat." Dia juga datang untuk menyembuhkan semuanya itu. Dan yang menarik lagi adalah bahwa Yesus menyembuhkan tidak pilih-pilih orang, tidak pilih-pilih hari. Semua dilakukan untuk kebaikan. Apapun yang terjadi, kebaikan untuk hidup manusia itu perlu untuk senantiasa diutamakan. Maka Yesus pun menghadapi tantangan ketika dia menyembuhkan pada hari Sabat. Bagi Yesus, nilai hidup manusia adalah sesuatu yang mulia, yang tidak boleh dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini semua mau menunjukkan kepada kita bagaimana nilai hidup manusia itu sesuatu yang berharga, dan Allah sendiri peduli pada nilai hidup manusia tersebut. Dan kita pun sebagai manusia yang mengalami kehidupan itu, kita juga diajak dan diundang untuk mengalami kepedulian itu. Selain untuk diri kita, juga untuk sesama kita. Kita dipanggil untuk memberikan kegembiraan bagi yang remuk redam hatinya. Kita dipanggil untuk membawa optimisme di dalam situasi yang pesimis. Kita dipanggil untuk membawa terang dalam kegelapan. Dan kita diajak untuk memberikan pengharapan dalam ketidakpastian. Itulah yang bisa kita renungkan, bagaimana kita melihat dan belajar bagaimana Yesus peduli pada keselamatan manusia. Lalu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, yang kedua, kita diutus dan diajak untuk ikut ambil bagian dalam menyembuhkan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam situasi saat ini, situasi yang menderita ini, di mana kita digempur, ya bahasanya begitu, oleh virus corona ini di mana-mana menghadapi situasi saat ini. Tentu banyak tekanan-tekanan yang kita hadapi. Kita menghadapi bagaimana ancaman kesehatan jasmani. Kita juga menghadapi bagaimana itu mempengaruhi juga mental manusia, mempengaruhi hidup rohani kita. Sehingga kita merasa bahwa ada begitu banyak masalah di depan mata kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukan tidak mungkin bahwa peristiwa-peristiwa ini membawa krisis yang berkelanjutan dalam hidup manusia. Krisis ekonomi, krisis identitas, krisis iman. Situasi semacam ini yang ada di depan kita. Dan justru dalam situasi semacam inilah kita dipanggil. Kita yang mengalami situasi saat ini, semacam ini, tetapi kita juga dipanggil di dalamnya untuk bagaimana dalam keterbatasan kelemahan kita dan mungkin juga kekhawatiran kita, kita ikut ambil bagian dalam karya Tuhan untuk menyembuhkan saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita tidak bisa memiliki atau kita tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan secara fisik. Tetapi ada juga di antara kita yang memang dikaruniai Tuhan kemampuan-kemampuan untuk menyembuhkan secara fisik.
para medis, para tenaga medis yang juga dipanggil Tuhan dengan tangan-tangannya yang mulia untuk membawa penyembuhan bagi orang-orang yang sakit. Sungguh sesuatu pengabdian yang luar biasa. Dalam kekhawatiran dipanggil untuk menyembuhkan melalui tangan-tangan Anda. Lalu bagi kita semua yang tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan secara medis, apakah kita bisa ikut ambil bagian di dalamnya? Tentu saja bisa. Di antaranya adalah bagaimana kita memberikan semangat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga memberikan peneguhan, terutama bagi yang sedang sakit walaupun kita tidak berjumpa secara langsung, bahwa sakit ini bukan aib. Sakit ini bukan sesuatu yang harus disingkirkan. Bahwa mereka yang mengalami sakit ini bukan orang yang harus disingkirkan. Justru mereka adalah bagian dari hidup manusia juga. Sehingga mereka perlu untuk diterima, diberikan kondisi supaya mereka juga mengalami penyembuhan dengan baik. Memang kita tidak bisa berjumpa dengan mereka, tetapi paling tidak kita tetap bisa menghargai keberadaan mereka. Sakit ini sekali lagi bukan aib. Sehingga kalau ada mereka yang sudah meninggal, biarlah jenazahnya dimakamkan dengan baik, tidak perlu dihalang-halangi. Ini cara-cara yang sederhana untuk menghargai bagaimana saudara-saudari kita yang terpapar ini juga tetap memiliki semangat dalam menghadapi atau memperjuangkan hidup mereka. Melalui cara-cara semacam ini kita tetap bisa mensupport untuk mereka. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melakukan melalui cara kita, yaitu menjaga kesehatan untuk diri kita. Menjaga kesehatan untuk diri kita sendiri berarti bentuk nyata mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tetap setia untuk menggunakan masker dimanapun kita berada. Kita tetap setia menjaga jarak. Kita tetap setia untuk berani menunda kumpul-kumpul dalam banyak orang, dalam jumlah yang banyak. Kita juga rela untuk isolasi mandiri jika memang diperlukan. Semuanya itu untuk menjaga orang lain. Semakin hidup kita sehat, semakin kita peduli pada orang lain. Karena melalui inilah kita dapat saling menjaga. Dengan kekuatan cinta, kita dapat saling menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak perlu menjadi pribadi yang keras kepala, yang tidak bisa diatur, karena justru itu yang akan memperburuk keadaan. Kita rendah hati, saling menolong, saling mengingatkan, dan mau untuk diingatkan dan ditegur bila kita memang tidak menggunakan masker atau tidak mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada. Berikutnya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kasih itu juga dapat kita ungkapkan bagi mereka yang terdampak secara ekonomi. Mungkin kita bisa ikut ambil bagian membantu karya-karya cinta kasih yang membantu saudara-saudari kita yang mengalami persoalan dalam bidang ekonomi yang terdampak. Dan paroki juga memberikan kesempatan bagi kita untuk ikut ambil bagian mengulurkan tangan, memberikan apa yang bisa kita berikan untuk mereka yang terdampak. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di hadapan Tuhan yang Maha Baik, mari kita senantiasa memohon juga yang terbaik untuk diri kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa Ia yang sungguh-sungguh baik ini akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita melalui apa yang ada di sekitar kita. Kita percaya bahwa kasih-Nya kepada ciptaan, kepada kita semua jauh melebihi apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kita pertimbangkan untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita membuka hati kita. Kita berani mengatakan, ya, ketika kita diutus untuk bekerja di kebun anggur Tuhan, dan kita bisa melakukan sesuatu sederhana tetapi sungguh nyata. Tidak perlu muluk-muluk, sederhana tetapi sungguh nyata untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita yang telah mengenal dan telah percaya kepada kasih Allah menjadi berkat juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita renungkan.